Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau ya Bapa. Kami mau bersujud di hadapan Engkau Tuhan. Ampunilah kami Bapa. Ampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Oh haleluya Yesus.
Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan sebentar tadi. Kita menyatakan bahwa dan kita mengagungkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang saudara saya kasih dalam Tuhan, kita akan terus belajar daripada firman Tuhan, ya, sebagai kekuatan ataupun nasihat serta dorongan bagi kita. Jadi dalam berbagai apa yang kita belajar, salah satu setelah saya merenungkan dalam banyak perkara, ya, selain firman Tuhan, selain memuji dan menyembah Tuhan, doa adalah salah satunya kekuatan ataupun nafas rohani kita sebagai orang yang percaya. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, saya minta semua kita sama-sama berdiam diri, kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada saat ini. Sampai pada hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan dan kami juga dianugerahkan hidup, nafas yang baru, sehingga kami mampu menjalani menjalani kehidupan kami penuh dengan kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah, urapilah semua kami Tuhan, dan juga bukalah setiap hati kami supaya firman Tuhan yang kami belajar pada saat ini Tuhan, kami sama-sama diberkati dan kami sama-sama dikuatkan oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan, yaitu terdapat di dalam 1 Petrus bab yang keempat, 7 hingga yang ke-11. 1 Petrus bab yang keempat, 7 hingga yang ke-11, yaitu hidup orang Kristen. Lalu bagaimana saudara saya kasih dalam Tuhan hidup orang Kristen? Kita lihat daripada Alkitab. Saya akan membaca untuk kita ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita, yaitu saya mengambil satu ayat fokus, yaitu terdapat dalam ayat yang ke-7, yang mengatakan demikian: kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajar kita supaya kita, yang pertama, yaitu supaya kita kuasai diri kita. Dan yang kedua, supaya kita jadi tenang. Dan yang ketiga, supaya kita dapat berdoa. Apabila kita dapat menguasai diri kita, kita juga dapat mengawal diri kita supaya kita menjadi tenang. Dan untuk apa? Supaya kita dapat berdoa. Jadi dalam penyelidikan saya dalam ayat ini, ya, seperti mana firman Tuhan mengatakan kepada kita, ada 3 hal yang kita lihat daripada ayat firman Tuhan ini, yaitu di tengah kehidupan yang penuh dengan cabaran, ataupun kehidupan kita pada hari ini diperhadapkan dengan cabaran yang begitu kuat ataupun yang sangat kuat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hanya firman Tuhan satu-satunya jalan kebenaran dan satu-satunya pelita bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Lalu
Saya mengangkat satu tema dari sini adalah doa orang benar. Jadi mengapa saudara saya kasih dalam Tuhan? Sebab di mana kita lihat betapa doa itu sangat-sangatlah penting. Bukan saja sangat-sangat, bukan cuma sangat penting, tetapi juga sangat-sangat penting. Ya, yaitu doa. Sebagai orang Kristen itu harus hidup dalam doa. Jadi setelah saya merenungkan daripada firman Tuhan ini, saudara saya kasih dalam Tuhan, saya merenungkan kembali dan saya membawa kita merenungkan kembali kekuatan rohani orang Kristen. Seperti mana saya katakan tadi, selain firman Tuhan, selain memuji menyembah Tuhan, ialah doa. Mana kita sedang ataupun ketika kita diserang, ataupun ketika kita diperhadapkan dengan kuasa-kuasa kegelapan ataupun roh-roh setan, ya. Lalu apa tindakan kita sebagai orang Kristen? Yang pertama adalah kita sudah tentu kita berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan. Dan lewat doa kita, Tuhan akan melakukan sesuatu. Lewat doa kita yang sungguh-sungguh kita panjatkan kepada Tuhan. Dan contoh kita lihat Musa, sewaktu Musa dan umat Israel, ya, sewaktu mereka pergi ke tanah perjanjian, ya, apa cabaran yang mereka hadapi? Mereka dikejar. Salah satunya mereka dikejar oleh musuh. Ya, mereka dikejar oleh musuh dan tidak ada cara lain selain apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Karena Musa sangat-sangat dekat ataupun sangat intim dengan Tuhan. Lalu apa tindakan Musa, apa tindakan mereka? Sudah tentu ada di antara mereka yang sangat merasa takut, cemas dan berbagai perasaan ataupun hati yang mereka pada masa itu. Tetapi apa yang mereka lihat, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sesuatu yang terjadi ialah Tuhan membuka jalan bagi mereka. Tuhan membuka jalan bagi mereka dan laut dibelah dua. Kenapa saudara saya kasih dalam Tuhan? Salah satunya adalah jalan supaya mereka dapat diselamatkan, supaya mereka dijauhkan daripada musuh. Jadi, apa kurangnya kita sebagai orang Kristen pada hari ini? Ya, kita jangan kurang berdoa. Tetaplah setia di dalam doa kita. Ya, tetaplah setia. Karena melalui doa kita dapat berkomunikasi ataupun kita dapat dekat dengan Tuhan. Ya, satu-satunya. Jadi tujuan firman Tuhan yang saya bawa ini untuk kita adalah supaya melalui perkongsian firman Tuhan ini, saya dan saudara ataupun jemaat Tuhan tahu betapa sangat penting berdoa dalam hidup kita. Dalam hidup ini, tanpa doa kita selalunya lemah, kita selalunya ingin menyerah, kita selalunya ingin putus asa dan sebagainya yang selalu ingin menjatuhkan kita. Tanpa doa, tapi melalui doa Tuhan memberikan kita kekuatan, kemenangan, kemampuan, kesanggupan. Lebih-lebih lagi pada masa ataupun pada hari ini, ya. Karena itu saya katakan kepada kita, jangan pernah lelah untuk berdoa. Karena doa kita dapat dimenangkan. Nah itu makanya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita sama-sama setia di dalam doa. Kita sama-sama mencari Tuhan dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Sama halnya seperti mana yang Yesus Kristus telah lakukan. Ya, sewaktu Yesus Kristus diperhadapkan dengan berbagai cabaran ataupun berbagai pencobaan, yang dikatakan pencobaan, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan kekuatan Bapa yang di surgawi. Demikian juga kita, saudara saya kasih dalam Tuhan. Kita manusia ataupun insan yang biasa, yang kosong. Ya, meskipun kita memiliki hati yang sangat kuat, tapi ada satu masanya kita akan lemah, ada satu masanya kita akan mengundur diri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini
doa siapakah yang didengar oleh Tuhan? Yang saya mau nyatakan kepada kita, ini minggu yang ketiga kita belajar tentang doa. Doa siapakah yang didengar oleh Tuhan? Ada dua garis besar yang saya mau kongsikan untuk kita. Yang pertama yaitu Tuhan mendengar doa orang benar. Tuhan mendengar doa orang benar. Dan yang kedua, Tuhan mendengar doa orang yang taat kepada firman Allah. Dua poin itu yang saya ingin kongsikan untuk kita. Jadi doa orang benar itu bagaimana, saudara saya kasih dalam Tuhan. Kita boleh baca di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat 16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu dalam Mazmur 34 ayat 16 dan 18 mengatakan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang salah mengerti ataupun memahami tentang ayat ini. Sebab ayat ini tidak mengatakan bahwa kita harus menjadi benar. Ya, dulu dalam perbuatan ataupun kelakuan kita barulah Tuhan mau mendengar doa kita. Apakah halnya seperti itu, saudara saya kasih dalam Tuhan? Orang benar dalam ayat ini menunjukkan pada identiti kita. Identiti kita di dalam Kristus. Ya, identiti kita ataupun identitas kita di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Ketika orang berdoa, berdoa ataupun kita berdoa, ya, kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka secara otomatis Allah membenarkan orang tersebut. Ya. Secara otomatis Allah membenarkan orang tersebut. Jadi orang itu terhitung benar karena imannya di dalam Yesus. Saya ulangkan lagi, orang itu terhitung benar karena imannya di dalam Yesus. Jadi secara posisi atau kedudukan orang berdosa yang bertobat adalah orang benar atau orang kudus. Itu secara posisi atau kedudukan orang berdosa yang bertobat, saudara sekasih dalam Tuhan. Dan bila yang dimaksudkan Tuhan bahwa orang benar itu adalah orang yang berhasil hidup benar, maka doa-doa kita kemungkinan besar sulit dijawab karena untuk menjadi benar dalam karakter sungguh-sungguh sulit dan hal tersebut terjadi melalui proses. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah melihat beberapa hal atau perkara yang penting di dalam poin yang pertama ini, ya, bahwa Tuhan akan mendengar doa kita. Seperti mana dalam Pemazmur mengatakan tadi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dengan itu saudara saya kasih dalam Tuhan, tidak lain kita harus mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan melihat kerendahan hati kita yang selalu ataupun yang setia datang kepada Tuhan seperti seorang bapa. Seperti seorang bapa inginkan anaknya selalu datang untuk bersujud di hadapannya, selalu ingin menyenangkan hatinya. Demikian juga saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Bapa Tuhan kita yang ada di surga, Allah kita yang ada di surga, Dia mengingini, merindui kerendahan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Jadi doa siapakah yang didengar oleh Tuhan? Yang kedua, poin yang kedua, doa orang yang taat kepada firman Allah. Doa yang pertama doa orang benar, yang kedua doa orang yang taat kepada firman Allah. Siapakah orang yang taat kepada firman Allah ini? Saudara saya kasih dalam Tuhan, saya mau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, jikalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tetap tinggal di dalam kita, apa saja yang kita minta ataupun kehendaki, dan Dia akan memberikan kepada kita sesuai dengan iman ataupun sesuai dengan kesetiaan kita masing-masing. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apapun yang kita ingini, apapun yang kita minta di dalam Tuhan melalui doa kita, selalunya kita di dalam
Selalunya kita di dalam kerisauan, kekhawatiran, ya. Lebih-lebih lagi masa yang penyakit yang sangatlah bahaya bagi kita. Tapi di mata Tuhan semua itu hanyalah tipu muslihat iblis semata-mata untuk melenyapkan, untuk menghancurkan kota doa, menghancurkan, memisahkan kita daripada kesatuan persatuan kita di dalam kelompok doa, kelompok kebaktian umum ataupun waktu hari Minggu. Semuanya sudah sepertinya tidak ada apa-apanya. Tapi siapa yang tetap setia di dalam doa, yang tetap setia mencari Tuhan di dalam doanya, orang itulah yang berkenan dan yang sangat diingini, yang sangat dirindui oleh Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan inilah isi hati Allah. Daripada firman Tuhan kita tahu bahwa semua itu yang diingini oleh Tuhan. Maksudnya segala perkara yang baik dan segala perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Ya, ketaatan itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Ketidaktaatan adalah sikap pemberontakan yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan, doa orang yang bersedia taat pada kebenaran Alkitab. Dengan kata lainnya, ketidaktaatan adalah penghalang doa dijawab. Tidak ada gunanya kita memanjatkan doa apabila kita tidak patuh pada firman Tuhan. Kenapa saudara saya kasih dalam Tuhan? Sebab melalui firman Tuhan, sebab ada dua cabang yang kita lihat, di mana komunikasi satu dengan yang lain, maksud kita dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Melalui doa kita berbicara kepada Tuhan. Jadi di sini ada satu hubungan yang perlu kita pelihara di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi seorang teolog berkata, bagi Tuhan satu ketaatan lebih berharga dibandingkan dengan ton doa. Lalu tadi doa yang saya katakan, tetapi seorang ahli teolog berkata di sini, bagi Tuhan satu ketaatan lebih berharga dibandingkan dengan ton doa. Kita lagi kalau digabungkan, taat tetap setia di dalam doa. Ya, seperti mana Elia, kita lihat Nabi Elia, kesetiaan dia dan iman yang ada pada Elia. Dia berdoa supaya hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun setengah. Maksudnya selama 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun di bumi. Lalu Elia berdoa lagi, hujan turun dan segala tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi subur dengan begitu baik. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa kurangnya kita yang percaya, yang memiliki iman dalam Yesus Kristus pada hari ini? Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, maka peliharalah kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Karena itu ketaatan dan kesetiaan ataupun kesetiaan kita masing-masing itu membuktikan kita menjadi orang Kristen yang sentiasa memiliki kualiti yang baik di dalam iman percaya kita. Ya, kedengaran berlebihan tetapi ada benarnya, bukan pula berarti ketika kita gagal mentaati firman Tuhan, kita tidak ada gunanya berdoa. Kita harus terus berdoa. Dan kita harus terus berdoa sambil belajar taat pada firman Tuhan. Kalau kita taat berdoa, kita juga taat belajar firman Tuhan dan peka terhadap kebenaran firman Tuhan. Jadi sebagai kesimpulannya, saudara saya kasih dalam Tuhan, saudara-saudara, marilah kita merenungkan kembali firman Tuhan ini dan mulai mempraktikkannya dalam diri kita masing-masing. Sebab renung tanpa praktik akan menjadi sia-sia. Karena tindakan sebagai orang Kristen itu harus dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang dipelajari dari Alkitab tentang kebenaran. Dengan kata lainnya adalah doa tanpa usaha sia-sia. Demikian saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Kami sangat bersyukur Bapa, sehingga pada saat ini kami telah belajar daripada firman dan juga kami telah memuji
mengangkat puji sembah kami hanya kepada-Mu semata tadi Tuhan. Maka doa dan harapan dan permintaan kami padamu Bapa yang di surga. Pujilah nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati semua jemaat Tuhan dan semua orang-orang yang percaya. Biar kami semua diberkati, dan juga kami mohon agar Tuhan melindungi setiap pribadi kami, setiap keluarga, semua jemaat kami Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa, Kau melindungi kami, bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan, kuasa penyakit apapun tidak dapat menjangkiti kami Tuhan. Karena Engkau, karena kuasa yang menyelimuti kami dimanapun kami berada, bahkan setiap hari, setiap detik, setiap waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah semua pekerjaan dan semua apapun yang kami lakukan setiap hari Tuhan. Kemanapun kami akan pergi Tuhan, Engkau yang menjaga melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pulang kami dari tempat ini Tuhan, Engkau yang menjaga melindungi semua kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengangkat, kembalikan ucapan syukur dan terima kasih kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami telah berdoa. Amin.